Hai semuanya, balik lagi bareng aku. Kita lanjutin part berikutnya ya. Part 4, belum mendapatkan kandidatnya. Abizar menatap satu persatu gadis-gadis muda yang ada di hadapannya itu. Masih sangat muda, itu pikirnya. Semuanya dia pikir baru saja menyelesaikan kuliah mereka, dan yang jelas mereka belum punya pengalaman kerja sama sekali. Ada 2 kandidat yang bisa dipertimbangkan. Satunya beberapa kali pernah bekerja di perusahaan lain, dan dia pikir itu bukan pilihan yang tepat. Saat usia muda telah berpindah-pindah pekerjaan dengan alasan tidak masuk akal, jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar sebagai kandidat yang tepat untuk dirinya. Orang itu jelas akan melakukan hal yang sama, kabur saat dia merasakan pekerjaannya membuat dirinya tidak nyaman. Tipe perempuan seperti itu tidak akan bertahan lama dalam menghadapi mamanya. Kandidat kedua bicaranya terlalu menye-menye, benar-benar sulit untuk ditoleransi. Dia pikir dia sulit untuk berbaur dengan tipe orang yang seperti itu, dan dia benci tipe perempuan seperti itu. Dan 2 kandidat tersebut pada akhirnya harus dia lepaskan juga mau tidak mau. Saat ini yang paling jelas dia butuh seseorang untuk mamanya yang melampaui batasan ekspektasinya. Tapi dia seolah-olah kesulitan untuk mendapatkan kandidat yang pantas untuk menjadi asisten pribadinya saat ini. Aku pikir kita buka ulang saja pendaftarannya, ucap Abizar kemudian pada Miska. Ya? Miska pikir itu artinya dia harus bertahan berapa hari lagi. Belum menemukan kandidat, berarti dia harus bersabar dengan mama bosnya sekali lagi. No, masih ada 1 kandidat lagi. Miska menaikkan 1 CV lamaran ke arah Abizar. Kita coba yang terakhir, ucap laki-laki cantik itu lagi sambil memohon. Feelingnya berkata yang terakhir ini pasti begitu unik dan menarik. Seakan-akan meyakini jika laki-laki itu tidak akan menyesali pilihannya untuk melihat dan melirik pada peserta pendaftar terakhir. Aku yakin ini hanya akan buang-buang waktu. Buka lowongan baru dan kita cari lagi satu persatu. Laki-laki itu jelas keras kepala. Miska pikir itu sifat keturunan. Wajar saja putranya begini. Wong emaknya saja begitu. Anak laki-laki identik pada sifat ibu. Itu menurut beberapa penelitian yang dia ketahui. Sekali ini saja Tuan, percaya padaku. Sulit meyakinkan laki-laki itu memang. Abizar sejenak tampak berpikir. Kemudian dia menaikkan kedua belah bahunya. Baiklah, akan kita lihat hasilnya. Jika nyatanya buruk, aku pikir akan membuat perhitungan denganmu. Ya? Oh God, Miska pikir dia diibaratkan makan buah si malakama. Dimakan mati mak, tidak dimakan mati bapak. Sungguh-sungguh rumit. Baiklah. Entah apa perhitungan yang akan dibuat, tapi dia sedang membuat sebuah peruntungan saat ini. Jika kalah, dia akan menerima konsekuensi buruknya. Jika menang, dia sendiri yang akan menikmati kebahagiaan. Dia harus bisa kabur dari wanita yang terkenal dengan mulut petasannya itu. Miska jamin dia tidak akan mampu untuk bertahan barang sehari pun lagi. Itu kemauanmu. Abizar yang awalnya ingin berdiri tadi, langsung kembali duduk ke tempatnya. Laki-laki itu bersandar santai
persis seperti bos besar yang jelas memiliki wajah sempurna dengan tingkat karismatik yang luar biasa. Oh Tuhan, andaikan dia adalah kekasihku. Miska sedang berangan-angan. Selain daripada berangan-angan, dia jelas tidak berkemampuan lain pada laki-laki itu. Dia jelas tidak mampu menggoda Abizar sejak awal dia masuk menjadi asisten pribadinya. Laki-laki itu bahkan tidak tergoda pada laki-laki maupun perempuan. Itu yang membuat semua orang di perusahaan berpikir sebenarnya ada apa dengan laki-laki itu. Duda tampan, kaya, tajir melintir dengan jutaan prestasinya, tapi tidak ada yang bisa memahami apa yang sebenarnya laki-laki itu cari. Perempuan bagaimana yang menjadi kriterianya? Bahkan saat orang-orang berlomba-lomba mendekatinya, laki-laki itu sama sekali tidak tergoda. Seolah-olah kadar hormon testosteronnya tidak bekerja sama sekali untuk merespek siapapun di sekitarnya. Sedikit catatan, testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis cortex kelenjar adrenal. Hormon ini merupakan hormon jantan utama dan merupakan steroid anabolik.